Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah jua kita dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan pertemuan yang ke-24 ini kita akan mengkaji surah yang ke-24, yaitu surah An-Nur. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini Allah akan menjadikan kita insan yang bercahaya, manusia yang bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja kepada 3 pembahasan yang selalu kita jadikan sebagai pokok atau fokus dari kajian kita, yaitu pertama kita akan membahas tentang arti dan makna. Arti dari An-Nur atau nur adalah cahaya. Nur Hidayah, nama masjid kita. Artinya cahaya petunjuk. Mudah-mudahan orang-orang yang berada di Nur Hidayah dan orang-orang yang memperhatikan Nur Hidayah masjid kita ini akan mendapatkan cahaya ilahi dan ditunjukkan ke jalan yang lurus sesuai dengan nama masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kata-kata An-Nur atau nur di dalam surah An-Nur ini diantaranya terdapat di ayat 35. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Mari kita baca terjemahannya. Nanti berhenti di tempat yang saya minta saja ya. Jadi tidak langsung, tidak habis. Coba baca terjemahannya, silakan. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu... Situ aja. Pelita itu dalam kaca. Nanti kita supaya jangan kehilangan fokus. Nanti kita bisa baca terjemahannya. Tapi kita ingin mendapatkan kata-kata nur. Allah adalah nur langit dan bumi. Perumpamaan nur ilahi itu seperti lubang yang ada pada dinding. Di sana ada pelita besar di dalam kaca. Yang ingin kita lihat adalah kata-kata nur di sini. Nur artinya cahaya, tapi Allah analogikan agar kita mudah memahaminya dengan lampu besar di dalam kaca. Ini kita bisa, kalau sekarang kita bisa lihat analoginya dengan lampu listrik, bohlam ya. Di depan saya ada bohlam. Di masjid juga dan di rumah kita masing-masing ada bohlam. Itu kalau dia belum tadi bercahaya, kita ada katakan bohlam itu mati. Ada istilah mati lampu. Lampunya padam. Berarti kalau semata-mata bohlam, dia belum hidup. Kenapa? Karena belum ada cahayanya. Dengan perkataan lain, yang namanya cahaya itu adalah daya hidup, energi kehidupan. Jadi cahaya itu berarti kehidupan. Allah dikatakan cahaya atau pemberi cahaya karena Allah pemberi kehidupan di langit dan di bumi. Kenapa kita hidup? Kenapa semesta hidup? Karena ada yang memberi daya kehidupan, energi kehidupan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat itu
di tengah-tengahnya ada kata-kata nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, untuk mengingatkan kita bahwa cahaya itu, energi hidup itu berkualitas, bertingkat-tingkat. Tentulah beda cahaya lampu pada masa dahulu, lampu petroma, lampu semprong, dengan lampu jalan. Apalagi dibandingkan dengan lampu atau cahaya bintang, cahaya bulan, dan cahaya mentari. Tapi intinya, cahaya adalah simbol dari daya hidup, dari energi kehidupan. Jadi arti dari nur adalah cahaya, tapi sekaligus mengandung makna daya kehidupan, energi kehidupan. Itulah arti dari nur. Adapun makna di balik an-nur sehingga kata-kata cahaya menjadi judul dari salah satu surat Al-Quran adalah menyadarkan manusia agar kita menjadi manusia yang bercahaya. Jadi kalau cahaya tadi artinya daya kehidupan, jadilah manusia yang hidup. Ibarat bohlam, jangan hanya bohlamnya saja, tapi ada cahayanya sehingga dapat memberi petunjuk. Jangan menjadi hanya manusia saja, tapi tidak hidup. Jadi Al-Quran mengatakan, manusia tapi tak punya cahaya, itu bagaikan bohlam yang tidak bersinar, mati lampu. Maka manusia yang tidak memiliki cahaya ilahi bagaikan mayat hidup yang berjalan. Bukan manusia, dia mayat yang berjalan seperti zombie. Nah, Allah ingatkan ini melalui surat 6 ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura. Nur. Mari terjemahkan secara penuh ayat ini. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-sekali tidak dapat keluar darinya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini diisyaratkan bagaimana menjadi manusia bercahaya. Cahaya itu adalah iman. Jadi manusia yang tidak memiliki cahaya iman bagaikan zombie yang berjalan-jalan. Oleh karena itu, jangan menjadi mayat hidup yang berjalan. Dia berjalan, dia hidup seakan-akan hidup, tapi dia tidak memiliki energi cahaya. Cahaya itu adalah iman. Orang yang beriman dengan benar mendapatkan cahaya. Seperti dikatakan di surah 57, surah Al-Hadid, ayat 19. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang siddiqin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi siapakah manusia bercahaya? Manusia yang memelihara iman dalam dirinya. Itulah dia manusia sebenarnya. Bukan semata-mata manusia dalam wujud fisik saja. Tapi manusia yang benar, yang mendapatkan cahaya ilahi. Itulah dia pembahasan pertama, singkatnya, nur artinya cahaya, mengandung makna energi kehidupan, tapi makna di baliknya bukan sekedar bicara cahaya, tapi menyadarkan manusia. Jadilah manusia yang bercahaya. Kalau bohlam cahayanya, kalau lampu listrik, energi listrik itu yang membuat dia menyala, maka manusia
sumber dari energi itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia bercahaya adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan pertama, arti dan makna. Kita masuki pembahasan kedua, hubungan judul yang lalu Al-Mu'minun dengan judul sekarang An-Nur. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang orang-orang beriman, yang dahulu kita bahas stressingnya kepada orang-orang beriman itu orang-orang yang aman. Orang-orang mengamankan dirinya bukan saja di dunia, tapi lanjut sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas al-mu'minun, orang-orang beriman, dan karena iman berkaitan dengan kata-kata aman, maka orang-orang beriman maksudnya orang-orang yang mengamankan dirinya dari segala bahaya dunia akhirat. Itu telah kita bahas. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang al-mu'minun, maka judul sekarang mengingatkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengamankan dirinya itu saat berbangkit nanti mendapatkan tanda cahaya di depan dan di kanannya. Jadi orang beriman, karena dia hidup dengan energi iman itu, akan nanti ada tandanya. Semua kita akan bangun di hari akhirat, berbangkit di padang mahsyar. Semua manusia bangun. Tapi orang-orang beriman punya tanda. Jadi cahaya itu akan hidup dan terlihat saat hari berbangkit nanti untuk menandakan ini orang beriman, ini tidak. Seperti dikatakan di surah 57 ayat 12. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak. Nah, beruntunglah kalian orang beriman. Kalian hidup dengan cahaya ilahi. Cahaya itu sebagai tanda keberadaan kalian. Tanda kalian orang beriman yang benar. Ada tanda gembira. Ada kabar gembira. Surga menanti kalian. Ada juga orang-orang merasa beriman. Merasa beriman. Bukan beriman. Mau ikut-ikutan. Kata malaikat, jangan. Kalian tidak punya tanda. Jadi mereka sibuk mencari tanda. Karena rupanya ketahuan. Dia seakan-akan beriman. Tapi energi iman itu tidak ada. Dia hanya sebangsa zombie. Bukan manusia hidup. Berjalan-jalan juga. Tapi tidak memiliki cahaya. Saat berbangkit nanti ketahuan. Dan mereka baru tahu bahwa tanda orang beriman sebenarnya akan terbawa sampai akhirat nanti. Dan itu semacam tiket untuk dapat masuk ke dalam surga. Seperti dikatakan di ayat selanjutnya. Silakan. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Ya, ketahuan nanti. Rupanya kita nggak beriman yang benar. Hanya merasa beriman saja. Kenapa? Kita tidak memiliki cahaya itu. Maka mereka berkata kepada orang-orang beriman yang sebenarnya, mintalah sedikit cahaya. Mereka menjadi pengemis cahaya iman saat berbangkit nanti. Dan ketika mereka minta cahaya itu, kata malaikat, di sini bukan tempat cari cahaya lagi. Cahaya itu didapatkan di dunia. Mereka mengatakan begini. Lanjut. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, orang-orang mukmin, seraya berkata,
Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kami ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Iya, kita sama. Kita sama-sama berjalan. Mungkin berada pada satu komunitas. Sama-sama tadi itu hidup dalam satu lingkungan. Tapi kita beda. Karena kami mengisi diri kami dengan cahaya ilahi yang benar. Kalian tidak. Nah, oleh karena itu, melalui hubungan ini, kita diingatkan sekali lagi miliki cahaya iman. Karena akan ketahuan siapa orang beriman sebenarnya saat berbangkit nanti. Siapa yang tidak. Judul yang lalu menjelaskan orang-orang yang beriman yang benar. Judul sekarang mengingatkan orang-orang beriman yang benar memiliki cahaya yang membedakannya dari orang-orang yang beriman semu, pura-pura beriman. Itulah makanya di Quran bukan kata-kata beriman saja, tapi ada kata-kata beriman yang benar. Bukan semata-mata mengatakan beriman atau mengaku-ngaku beriman, seperti ditegaskan di surah 8 ayat 4. Itulah Ulaika humul mu'minuna haqqo. Silakan. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Iya, mereka beriman yang sebenarnya. Berarti ada orang beriman yang bohongan. Jadi sama-sama berjalan, tapi satu zombie, satu manusia sebenarnya. Kenapa? Zombie bagaikan tiang listrik yang padam, tidak punya cahaya. Sedangkan manusia hidup seperti lampu yang bercahaya. Itulah hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Sampailah kita kepada bagian ketiga, pesan-pesan. Pesan-pesan dari surah ini adalah bagaimana menjadi manusia bercahaya. Bagaimana mendapatkan cahaya itu. Sehingga kita tidak hanya menjadi semacam mayat hidup yang berjalan tanpa energi kehidupan dari Allah. Allah mengatakan, tadi telah kita sebutkan, ayat itu berlanjut. Yahdillahu linurihi man yasha. Surah An-Nur ayat 35 yang tadi tidak kita terjemahkan secara penuh. Saya kutip beberapa bahagian. Itu setelah mengatakan nurun ala nur, cahaya atau kualitas daya hidup. Cahaya itu bertingkat-tingkat, maka ada kata-kata penyambungnya. Allah berikan petunjuk bagaimana mendapatkan cahaya itu. Oleh karena itu, melalui surah An-Nur ini, setidaknya kita mendapatkan 3 pesan penting. Apabila pesan ini kita hayati, insya Allah, kita akan menjadi manusia hidup, manusia yang bercahaya, dan cahaya itu akan kita dapatkan nanti dalam bentuk cahaya yang benar pada saat berbangkit di hari akhirat nanti. Bagaimana cara mendapatkan cahaya itu? Bagaimana menjadi manusia bercahaya? Dalam surah An-Nur ini kita akan ambil 3 pesan penting. Pertama, hindari zina dan segala yang mengarah ke sana. Berzinaan, zina, itu hindari. Karena dia dapat menguras cahaya. Rasulullah mengatakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina, saat dia berzina itu, dia bukan lagi orang beriman. Berarti zina dapat melunturkan iman. Oleh karena itu, hindari zina dengan segala hal yang mengarah kepada perzinaan.
zina itu membuat manusia tidak lagi bercahaya. Ya. Dalam faktanya, kalau orang ketahuan berzina, hilang cahaya wajahnya. Dia akan tertunduk malu. Pada surah An-Nur tentang zina ini, itu langsung disebutkan pada ayat 2 di surah 24. Silakan baca. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ya, kata-kata zina dikaitkan dengan beriman. Untuk mengatakan dapatkan cahaya iman melalui menghindarkan diri dari zina. Orang-orang yang menahan dirinya, orang-orang yang tidak terlibat, orang-orang yang menjauhi diri perzinaan, itu akan mendapatkan cahaya iman. Orang-orang yang terlibat dalam perzinaan, itu kehilangan cahaya iman. Itulah sebabnya surat An-Nur ini mengarah kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan zina. Sebagai tindakan preventif, pada ayat 30 dikatakan begini. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Silakan. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Hal-hal yang mengarah kepada timbulnya perzinaan itu dilarang oleh Allah. Diingatkan jangan melihat hal-hal yang mengundang berahi, tahan pandangan, karena itu dapat menjaga kehormatan. Jadi kalau di sini diarahkan agar tidak terjerumus dalam perzinaan, hati-hati. Dari mata perzinaan bisa timbul. Begitu juga masuk rumah, hati-hati. Jangan berdua-duaan dalam rumah dengan selain mahram. Itu makanya nggak boleh masuk sembarangan ke rumah orang, seperti dikatakan melalui ayat 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, kita masuk ke rumah orang, nggak ada tuan rumah. Ternyata ada, tapi tuan rumahnya nggak ada, yang ada istrinya saja. Bagaimana? Lanjut. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tindakan preventif dari Allah. Kalau tadi yang pertama tadi adalah pelaku perzinaan dihukum untuk memberikan peringatan jangan lakukan ini. Karena berzina berarti mati. Maka yang kedua disebutkan hati-hati dengan penghidihatan. Karena mata dapat mengarah kepada perzinaan. Yang ketiga, hati-hati masuk ke areal di mana tempat tersebut mengundang terjadinya perzinaan. Hindari tempat itu. Bahkan dalam rumah pun ada etikanya. Jangan biarkan anak-anak masuk ke kamar kita. Kecuali pada saat-saat yang tertentu. Ada etika dalam rumah tangga. Kenapa? Karena melihat sesuatu itu akan melahirkan suatu memori tertentu. Itu makanya pada surah An-Nur ini diajarkan etika masuk ke dalam rumah dan etika masuk ke dalam kamar. Jadi kalau tadi orang luar masuk ke rumah, sekarang sesama keluarga rumah sendiri ada etikanya. Umpamanya dikatakan di ayat 58. Hai orang-orang yang beriman,
Hendaklah budak-budak laki-laki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari. Iya. Jadi masuk rumah itu sendiri, masuk kamar, ada etikanya, jangan nyelonong saja. Jadi, kapan waktu yang tadi terlarang masuk kamar, kecuali kalau minta izin, apa itu? Yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu pada tengah hari, dan sesudah sholat isya, itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada Titik. dosa. Jadi 3 tadi artinya pertama mesti minta izin ketuk pintu kamar dulu pada saat tadi sebelum subuh. Kenapa? Itu menyangkut kepada keadaan orang dalam kamar itu. Pada 3 kondisi ini itu pada kondisi yang tak layak untuk dilihat oleh orang lain. Sekali lagi itu berkaitan dengan jaga pandangan. Sebelum subuh, saat tengah hari, karena biasanya ada istirahat siang, kita menanggalkan pakaian resmi kita, pakaian rumah atau pakaian kamar, dan pada malam hari. Allah atur demikian agar jangan dari mata mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu satu. Jadi bagaimana untuk menjaga cahaya iman, itu adalah dengan menghindari perzinahan dan hal-hal yang mengarah ke sana. Yang kedua, agar cahaya iman itu tetap berada pada diri kita, maka yang kedua adalah jaga mulut. Jaga mulut. Jaga kata-kata. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak baik. Jangan bicarakan. Dikaitkan dengan perzinahan tadi, menuduh orang berzina, itu kalau semata-mata tuduhan, tidak ada bukti, penuduh itu dihukum. Hampir sama dengan penzina itu sendiri. Seperti dikatakan di ayat 4. Surah An-Nur. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi jangan menuduh. Yang namanya enggak menuduh itu kita katakan si A, si B berzina. Ditanya hakim, siapa saksinya? Saksinya mata kepala saya sendiri. Tidak ada saksi. Itu yang mengatakan begitu dianggap menuduh. Dan orang tersebut dihukum 80 kali dera. Dan di blacklist, dihapus dari daftar saksi. Tidak bisa menjadi saksi. Saya punya saksi. Mana saksinya ini? 2 orang. Nggak cukup. Kena juga. Itulah hukuman bagi orang-orang yang menuduh. Artinya mengucapkan kata-kata yang terlarang. Jadi orang-orang yang ingin memelihara cahaya iman, Allah ingatkan hati-hati. Jangan bicara sembarangan. Apalagi menuduh orang yang tadi sebenarnya tidak melakukan hal itu atau tidak dapat dibuktikan kesalahannya secara sah. Apalagi kalau cuma menyebarkan gosip seperti dikatakan di ayat 15. Ingatlah pada waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui. Sedikit juga dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Ya, ingatlah ketika kamu menyebarkan berita itu dari mulut ke mulut. Dulu orang dari mulut ke mulut, karena belum ada BB, belum ada BlackBerry. Tapi sekarang orang menyebarkan berita tidak saja dari mulut ke mulut, dari BB ke BB, tapi dari bibir ke bibir, dari WA ke WA, send to many, akhirnya bersebarlah berita. Kata Allah, kalian kira itu ringan, itu masalah berat. Kenapa? Karena menyebarkannya dengan sengaja, melunturkan cahaya iman, padam cahaya iman.
Dan itu masalah besar. Karena orang tidak beriman bagaikan zombie, bagaikan mayat yang berjalan. Jadi masalah mulut itu masalah hidup dan mati. Bukan saja gara-gara kata-kata kita mempengaruhi hidup orang mati atau tidak gara-gara tuduhan. Tapi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik itu mematikan cahaya iman dalam diri. Itulah sebabnya hati-hati berbicara. Jangan sembarangan berbicara. Pada surah 9 telah kita bahas dahulu bahwa bicara berkaitan dengan cahaya. Seperti dikatakan di surah 9 ayat 32. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Ya, orang-orang kafir tak mau memperbaiki diri. Tapi Allah ingatkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Cobalah perbaiki cahaya itu lagi. Seorang beriman mungkin bersalah, mungkin melakukan kesalahan. Seorang beriman mungkin pernah berzina. Seorang beriman mungkin pernah mengatakan kata-kata tidak baik. Tapi Allah ingatkan, apabila kita memperbaiki diri, maka Allah akan menerima kita kembali. Oleh karena itu, orang-orang yang bertaubat, dia telah berzina. Dia telah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi bertobat kepada Allah, cahaya itu akan datang lagi. Seperti dikatakan di surah 66 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya, jadi pesan pertama tadi hindari zina. Dengan segala hal yang mengarah ke sana. Sekedua, hati-hati bicara. Nah, bicara tidak baik memadamkan cahaya iman. Jadi kita dua ini bicara tentang hal yang memadamkan iman. Jangan sampai cahaya iman kita padam. Dan kalau pernah padam, menyalakannya Allah dengan bertobat. Itu dua pesan pertama. Pesan terakhir yang ketiga. Hidupkan cahaya itu melalui Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu cahaya. Jadi menghidupkan cahaya iman itu Allah dengan energi Al-Quran. Al-Quran berisi nur. Oleh karena itu, setan tidak suka manusia mengarah kepada Quran. Dengan segala macam cara. Jadi biarkannya, ibarat listrik, biar padam terus. Dan dia memang makhluk kegelapan. Dia manusia gelap. Oleh karena itu, apapun usaha untuk menghidupkan, mengarah kepada Quran, setan akan berusaha menghalangi. Pesan ketiga, hidupkan cahaya iman dalam diri melalui Al-Quran. Itu adalah karunia Allah. Allah berikan kepada kita satu cara supaya iman itu hidup melalui cahaya Al-Quran. Pada surah An-Nur ayat 21 dikatakan begini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau tidak kena karunia Allah, padam kalian semuanya. Akan menjadi budak-budak dari iblis, makhluk kegelapan.
Seperti zombie. Zombie kan bicaranya biasa diasosiasikan dengan setan, makhluk kegelapan. Begitu. Kalau tidak rahmat Allah. Kalau begitu apa maksud karunia Allah itu? Karunia Allah itu Quran. Quran berisi cahaya. Oleh karena itu jangan ikuti strategi setan yang menghalangi manusia dari Quran. Quran mengandung energi. Energi kehidupan yang menghidupkan batin. Pada surah 4 ayat 174 dikatakan begini. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Itu. Sudah datang cahaya itu. Quran berisi nur. Lanjut. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, surga, dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Itu cara mendapatkan cahaya agar bersinar kembali setelah bertaubat. Allah dapatkan energi cahaya iman itu melalui Al-Quran. Tadi kita katakan setan mati-matian menghalangi manusia seperti yang tersirat di surah 43 ayat 36. Surah Az-Zuhruf ayat 36, setan memakai strategi membuat manusia seakan-akan nggak usah pakai Quran juga, udah bagus. Iya, bagus. Berjalan juga. Zombie juga, mayat-mayat itu berjalan juga. Tapi tak ada cahaya. Seperti dikatakan di surat 43 ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Berpaling dari energi Al-Quran itu akan ditemani oleh setan, artinya dia akan dekat kepada kegelapan. Lanjut. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Kabar buruknya, banyak orang mengira tanpa energi Quran dia bisa bersinar. Itu sama dengan orang mengatakan pokoknya pasang aja bohlam, bersinar sendiri. Tidak bisa. Bohlam di rumah kita, listrik di masjid kita nggak bisa bersinar. Mesti ada pemantik energinya. Quran adalah pemantik itu. Dan itu lebih baik dari segala apa yang kita kumpulkan. Karena apa yang kita kumpulkan dunia ini belum tentu beri cahaya di akhirat nanti. Tapi Quran, Rasulullah memberikan garansi. Quran akan memberi pertolongan. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Membaca Quran saja dengan tulus akan dapat ditolongnya. Apalagi dengan menghayati dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Pada surah 10 Allah katakan begini. 10 ayat 57 dan 58. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terusnya, katakanlah. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Itulah dia pesan-pesan yang terdapat di surat An-Nur. Bagaimana untuk mendapatkan nur ilahi dan memasukkannya, memeliharanya dalam diri kita. Dengan nur yang kita pelihara, maka kita akan menjadi bercahaya. Dan cahaya itu akan didapat sampai di akhirat nanti. Bagaimana cara mendapatkan cahaya itu, cahaya iman itu? Pertama, hindari perzinaan dengan segala hal yang berkaitan dengannya. Jaga mulut terutama, menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Yang ketiga, cobalah hiasi diri kita. Beri energi diri kita dengan energi Al-Quran yang dibaca sepenuh hati, didengarkan dengan baik, dihayati maknanya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua yang tergabung dalam jamaah Nur Hidayah adalah orang-orang yang bercahaya, mendapatkan nur, dan bukan sekedar bercahaya, tapi juga melimpahkan cahaya itu
sehingga menjadi hidayah, petunjuk bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.